Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat-sahabatku dimanapun berada. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan iman Islam dan kenikmatan kesehatan. Oke sahabat, kita mau bercerita kembali tentang kisah lucu Abu Nawas ya. Judulnya menyelamatkan raja dengan sorban usang ya. Sorban usang ya sing wis bacak wis apa wis lama ndak dicuci. Oke sahabat, kisahnya begini. Di suatu masa pada zaman kerajaan Raja Harun Ar-Rasyid ya, di situ terjadi huru-hara yang sangat menakutkan, yang sangat menggegerkan ya, karena terjadi banyak penculikan dan pembunuhan di situ. Kemudian sang raja pun juga ketir-ketir, khawatir dan gelisah ya, memikirkan kondisi yang seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Mencari biang kerok belum juga ketemu. Dan dia merasa ada menteri-menteri atau bagian staf kerajaan yang berkhianat, yang ingin mengkudeta kerajaan. Akhirnya karena sudah bundel, gak bisa mikir lagi, akhirnya sang raja memanggil Abu Nawas mencari bantuan pemecahan solusi. Dan akhirnya Abu Nawas dipanggil ke kerajaan oleh raja dan dimintai pertimbangan. Ampun Paduka Raja, kenapa hamba dipanggil ke kerajaan? Begini Abu Nawas, akhir-akhir ini aku gelisah karena terjadi huru-hara yang belum terselesaikan. Siapa sebenarnya biang kerok dari ini semua, dan aku ingin mengetes para menteri-menteriku, namun kelihatannya mereka itu juga setia dengan diriku, sehingga aku juga bingung bagaimana cara mengetes mereka. Barangkali di antara mereka ada yang berkhianat yang mau mengkudeta kerajaan ini. Oh begitu Paduka Raja. Berilah hamba waktu 1 hari untuk berpikir. Oke siap. Akhirnya Abu Nawas pulang dan di situ berpikir keras sampai larut malam, belum ketemu, sampai capek dia. Piye bingung. Carane kepiye iki sing cara yang jitu, yang tokcer menguji kesetiaan para menteri-menteri. Nah, akhirnya saking capeknya berpikir, Abu Nawas tertidur. Nah, setelah tertidur, ketika subuh bangun itu melihat sorban usang ya. Sorban sing suwi ra dicuci karo bojone. Ambune iku buadeg. Wis gampangane wis tengi lan tengklenyit lah sorbane. Gak wangi blas. Nah, dari situlah timbul ide cemerlang Abu Nawas. Nah, ini sorban ini yang mungkin bisa menjadi solusi atau menjadi perantara menguji kesetiaan para menteri. Akhirnya setelah subuh bergegaslah Abu Nawas ke kerajaan. Dan setelah tiba di kerajaan, mengutarakan apa ide-ide itu kepada raja. Begini raja, begini. Nah, intinya raja di briefing oleh Abu Nawas bahwa begini raja, anggaplah sorban yang usang, yang bacek ini, yang badek ini
sebuah sorban sakti hadiah dari raja lain. Nah, sehingga begini. Akhirnya setelah dikasih tahu oleh Abu Nawas ide-ide yang cemerlang itu dijalankan langsung oleh raja, dan dipanggillah pada hari itu juga dikumpulkan 5 menteri kerajaan. Akhirnya setelah menghadap, kemudian sang raja berkata kepada para menterinya, "Para menteriku, aku ingin mengumpulkan kalian semua, meminta bantuan bahwa aku ingin menentukan nasib daripada kerajaan-kerajaan kita ini di masa depan dengan sebuah sorban sakti ini yang merupakan pemberian dari raja lain." Dan terus bagaimana Paduka Raja caranya? Tanya salah satu menteri dari mereka. Begini, jadi nanti kalian semua satu persatu mencium sorban sakti ini, kalau baunya wangi berarti kerajaan ini akan abadi. Namun kalau baunya busuk, itu berarti kerajaan ini waktu masanya tidak lama lagi akan hancur. Begitu kata raja. Sehingga akhirnya mereka berlima satu persatu masuk ke ruangan dan mencium daripada sorban sakti itu. Dan kemudian mereka dikumpulkan kembali oleh raja dan ditanya satu persatu, bagaimana baunya? Menteri yang pertama menjawab, "Harum sekali, Paduka Raja, baunya sangat harum." Berarti insya Allah, bahasanya ya insya Allah pokoknya, kerajaan ini akan abadi. Otomatis kerajaan ini akan abadi. Begitu juga jawaban dari menteri yang kedua dan ketiga, sama seperti menteri yang pertama, yaitu baunya sangat harum wangi. Giliran menteri keempat dan kelima di luar ekspektasi, di luar dugaan, bahwa mereka berkata apa? Baunya busuk sekali, Paduka Raja. Baunya sangat busuk. Dan akhirnya setelah mereka menjawab satu persatu itu, Paduka Raja membuka tabir, membuka rahasia bahwa sebenarnya sorban sakti itu adalah milik Abu Nawas yang sudah lama tidak dicuci sehingga baunya busuk. Jadi kalian yang menjawab wangi, berarti kalian semua sudah tidak jujur alias berbohong, dan kalian adalah pengkhianat kerajaan ini. Maka dari itu kalian bertiga saya jebloskan ke penjara. Dan yang 2 menteri tadi adalah mereka setia, jujur sehingga mendapatkan hadiah. Begitu pula Abu Nawas yang telah memberikan solusi ide-ide cemerlang tadi, otomatis mendapatkan hadiah yang sangat banyak dari Paduka Raja. Itulah kecerdikan Abu Nawas. Masya Allah, diberi kelebihan yang luar biasa oleh Allah, kecerdasan, kebijaksanaan yang sangat tinggi sehingga mampu memecahkan perkara yang sangat pelik, yang sangat rumit sekalipun oleh Abu Nawas. Itulah, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, pelajarannya, pesan-pesan dari cerita tersebut. Semoga menghibur, bermanfaat, dan berkah untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.